Ah, penyembuhan, kata lucu yang dilemparkan orang saat mereka hanya menata ulang delusi mereka. Kau tidak sembuh, sayang. Kau meregenerasi kegilaanmu. Kau berhenti menangis diam-diam dan mulai memungut biaya masuk. Kau tidak tenang. Kau kekacauan terkendali dalam balutan kulit desainer. Kau tidak butuh terapi. Terapi yang butuh dirimu untuk penelitian. Kau adalah label peringatan berjalan tentang apa yang terjadi ketika seseorang terlalu banyak bertahan hidup dan berhenti memberikan pembaruan yang sopan tentang itu. Kau tidak percaya pada penyelesaian. Kau percaya pada panggilan kembali. Kau tidak memaafkan, kau meramalkan. Kau tidak mendoakan orang agar baik-baik saja. Kau mengharapkan mereka mendapat mimpi buruk dengan wifi. Dulu kau mengirim paragraf teks, sekarang kau mengirim satu emoji dan membiarkannya menghantui mereka. Kau tidak membalas dendam. Kau berproduksi dengan kedengkian di dalamnya. Kau tidak toksik. Kau pedas dengan masalah akuntabilitas. Mereka bilang kau berubah. Ya, menjadi bentuk akhirmu. Separuh penjahat, separuh pembicara motivasi. Kau tidak punya aura lagi. Kau punya siren peringatan. Kau tidak meninggikan suara. Keheninganmu memiliki bass. Kau tidak menangis saat terluka. Kau mulai menyusun monolog yang bisa membangkitkan leluhurmu. Kau tidak hancur. Kau diribut dengan sarkasme dan batasan yang lebih baik. Setiap teman palsu menjadi penggemar yang menyangkal. Setiap mantan yang pergi sekarang sedang membuat film dokumenter di terapi. Kau tidak mencari penyelesaian. Kau menghantui kedamaian mereka. Kau tertawa seperti seseorang yang melihat surga, membuat catatan dan memilih neraka untuk materi yang lebih baik. Kau tidak di sini untuk sembuh dengan baik. Kau di sini untuk membuat penyembuhan terlihat ilegal, ilahi, dan lucu. Jadi yang kau tidak sembuh. Kau berevolusi menjadi sesuatu yang sepenuhnya mengerikan dan sangat lucu. Engkau adalah kekeliruan dengan selera humor, kekacauan yang belajar koreografi, punchline yang tidak dilihat oleh alam semesta. Kau tidak lebih baik. Kau hanya berbahaya dan akhirnya menikmatinya. Kau tidak pergi ke terapi untuk sembuh. Kau pergi untuk menjadi lebih lucu. Setiap bekas luka sekarang adalah pengaturan. Setiap patah hati adalah panggilan balik. Kau tidak lagi memproses rasa sakit. Kau memfreestyle-nya. Kau mengubah gangguan mentalmu menjadi waralaba. Kau tidak mengatasi. Kau menggalang dana untuk balas dendam dengan punchline. Kau tidak menangis mendengarkan lagu sedih. Kau membuat daftar putar untuk penjahatmu. Kau tidak berdoa untuk kedamaian. Kau berdoa agar karma memiliki bidikan yang bagus. Kau tidak menjurnal. Kau menulis materi roasting untuk hari penghakiman. Kau tidak menghindari drama. Kau hanya menjadi karakter utama sekarang. Dan alurnya mengental. Kau tidak sembuh. Kau menulis skenario penurunanmu menuju kekuasaan. Mereka masih bilang kau terlalu berlebihan. Yaitu yang mereka sebut orang yang berhenti menjadi mudah dimakan. Kau tidak mudah dicerna lagi. Kau adalah bahaya tersedak dengan pesona. Kau tidak cocok. Kau menonjol seperti nubuat dalam obrolan grup. Kau punya energi tidak terganggu yang berbau penyelesaian dan bensin. Kau tidak berdebat. Kau menceritakan kejatuhan mereka seperti film dokumenter alam. Di sini kita melihat yang tidak aman mengitari alasan mereka sebelum kepunahan. Kau tidak damai. Kau sabar. Itu lebih menakutkan. Kau bisa menunggu. Kau bisa mengawasi. Kau bisa tersenyum seperti Algojo berbaju self-care. Kau tidak marah. Kau terhibur. Kau tidak memaafkan. Kau membiarkan karma menjadi freelancer melaluimu. Kau belum melupakan. Kau diremehkan dengan sengaja. Jadi ya mungkin kau tidak sembuh. Mungkin kau bermutasi menjadi pertanda dengan wifi. Mungkin kau adalah alasan orang jahat melihat ke belakang dan orang baik tertawa lebih keras. Kau tidak sembuh. Kau kekacauan suci dengan timing komedi. Dan setiap kali seseorang mengatakan kau telah berubah, kau hanya tersenyum dan berbisik. Akhirnya, kau berhenti menjelaskan dirimu sendiri. Hari di mana kau menyadari kebingungan adalah hiburan gratis. Biarkan mereka menebak. Biarkan mereka membangun teori. Kau tidak mengklarifikasi lagi. Kau hanya menyeringai dan menyeruput sesuatu yang terlihat toksik. Kau tidak disalahpahami. Kau disalahgunakan. Kau memberi terlalu banyak orang peta menuju kedamaianmu, dan sekarang kau memungut biaya masuk ke reruntuhan. Kau tidak ingin penyelesaian. Kau ingin efek suara. Kau ingin guntur saat kau meninggalkan ruangan. Kau ingin biola saat orang menyesal kehilanganmu. Kau tidak menyimpan dendam. Kau menjamu mereka. Kau menyirami kepahitanmu, berbicara dengannya, memberinya makanan ringan, dan membiarkannya tumbuh menjadi sarkasme yang berakar. Kau bukan penjahat. Kau plot twist dengan akses wifi dan pencahayaan suasana hati. Kau tidak melakukan konfrontasi lagi. Kau melakukan seni pertunjukan. Kau berdiri di sana tenang, tidak terganggu, mata setengah terpejam seperti kau sedang menonton film buruk. Yang diam-diam kau tulis. Kau tidak membela diri. Kau menceritakan. Kau tidak membalas. Kau melakukan balas dendam estetika.
Kau membuat penyembuhan terlihat sinematik dan sedikit ilegal. Selera humormu menjadi lebih gelap dari masa lalumu. Kau tertawa pada hal-hal yang seharusnya menghancurkanmu. Kau menemukan komedi dan pengkhianatan dan penyelesaian dan kekacauan. Kau tidak punya hati. Hatimu hanya punya satpam sekarang. Kau tidak ingin cinta. Kau ingin saksi. Kau tidak mencari validasi. Kau memproduksinya. Kau tidak pahit. Kau berpakaian lebih baik untuk perang. Kau tidak sembuh. Kau kekeliruan berjalan dalam waktu ilahi. Alam semesta menginginkan keseimbangan dan kau muncul dengan lelucon dan penyembur api. Kau tidak di sini untuk menginspirasi. Kau di sini untuk mengganggu garis waktu. Kau adalah alasan karma bekerja lembur dan simulasi terus melakukan buffering. Mereka masih membisikkan namamu seperti tempat kejadian perkara. Bagus, biarkan saja. Kau adalah kejahatan. Gairah, ironi dan kelahiran kembali, semuanya digulung menjadi satu angkor tak suci. Kau tidak sembuh diam-diam. Kau kembali mengayun dengan musik tema. Kau tidak move on. Kau bergerak maju, menyeret hantu dengan rambutnya dan membuat mereka bertepuk tangan saat keluar. Kau tidak minta maaf lagi. Kau menceritakan keberanianmu. Kau tidak melepaskan. Kau melemparkannya dari tebing sambil mengedipkan mata. Kau tidak di sini untuk berdamai. Kau di sini untuk membuat orang gugup karena meremehkanmu. Kau tidak butuh penyelesaian. Kau butuh pencahayaan yang lebih baik untuk alur penjahatmu. Setiap tragedi menjadi pengaturan. Setiap pengkhianatan menjadi punchline. Kau tidak mengatasi. Kau berada dalam karakter. Orang bilang kau dulu sangat baik. Ya, itu sebelum pembaruan wifi. Kau selesai bersikap rendah hati tentang bertahan hidup di neraka. Kau bukan burung phoenix. Kau sang pembakar. Kau tidak memaafkan. Kau memperbaiki. Kau tidak melupakan. Kau mendokumentasikan. Kau tidak menangis lagi. Kau memberi pengarahan. Kau tidak mengejar kedamaian. Kau merayu kekacauan dan menyebutnya keseimbangan. Mereka akan bilang kau sudah gila, tapi itu karena kau berhenti membagikannya. Kau tidak hancur. Kau sedang dibangun tanpa cetak biru. Kau tidak tersesat. Kau hanya di luar jaringan secara emosional. Kau tidak sembuh. Kau beradaptasi seperti virus yang belajar kehadiran panggung. Dan sekarang setiap kali mereka melihatmu tertawa, mereka mendengar kiamat sedang menyetel instrumennya. Mereka masih berpikir kau marah. Kau tidak marah. Kau sedang musim penjahatmu dengan timing komedi yang luar biasa. Kau tidak menyerang lagi. Kau menyampaikan punchline yang menyengat seperti karma berjaket kulit. Kau tidak menyimpan dendam. Kau mengkurasi mereka. Kau memoles kedengkianmu sampai bersinar. Kau membuat kebencian terlihat romantis. Kau tidak mengejar penyelesaian. Kau mengejar sinematika. Kau tidak berdebat dengan orang lagi. Kau membiarkan kenyataan merendahkan mereka dalam HD. Dulu kau menjelaskan secara berlebihan. Sekarang kau hanya menyeringai seolah kau punya spoiler. Kau tidak pahit. Kau kekacauan yang menua dengan kepercayaan diri. Kau punya tawa itu, jenis yang membuat orang bertanya-tanya apa yang kau selamatkan dan siapa selanjutnya. Dulu kau takut menjadi orang jahat. Sekarang kau menyadari orang jahat hanya punya dialog yang lebih baik. Kau tidak melakukan alur penebusan. Kau melakukan kampanye rebranding. Kau tidak di sini untuk dipahami. Kau di sini untuk tak terlupakan. Kau tidak berdoa untuk kedamaian. Kau mengiriminya lokasimu. Kau tidak tercerahkan, kau dialiri listrik. Kau adalah jenis ketenangan yang datang setelah ledakan. Kau tidak sembuh dengan lembut, kau sembuh secara sarkastik. Kau tidak membakar jembatan, kau menyalakannya untuk suasana. Kau tidak menahan kebencian, kau menyewakannya kepada orang-orang yang masih pantas mendapatkannya. Kau tidak sembuh, kau memanen kekacauan dan menyebutnya pertumbuhan karakter. Mereka akan memanggilmu dramatis, tapi tidak apa-apa. Kau adalah drama itu. Kau plot twist yang belajar koreografi, punchline yang terbungkus nubuat. Kau tidak sembuh, kau naik level dengan niat buruk dan pencahayaan yang lebih baik. Dan setiap kali kau tertawa sekarang, di suatu tempat di kejauhan, karma bertepuk tangan. Kau bahkan tidak tertawa normal lagi. Itu tawa yang pelan, tidak suci, seperti kau tahu sesuatu yang tidak diketahui para malaikat. Kau tidak terkekeh, kau meramalkan. Setiap tawa kecil terdengar seperti kutukan yang disamarkan sebagai lelucon. Kau berhenti menyembuhkan dan mulai mengganggu alam semesta di tengah khotbah. Kau tidak ingin kedamaian. Kau ingin reaksi. Kau tidak bermeditasi. Kau menatap kehampaan sampai ia tersipu. Kau tidak percaya pada belahan jiwa. Kau percaya pada kawan sekerja. Kau tidak memanifestasikan cinta. Kau memanggil kekacauan dengan pakaian dalam dan pencahayaan yang bagus. Kau tidak menangis ketika sakit. Kau mengambil tangkapan layar mental untuk autobiografimu berjudul Sudah Kubilang. Dulu kau memohon kepada Tuhan untuk tanda-tanda. Sekarang kau mengiriminya meme. Kau tidak takut neraka. Neraka memanggilmu, bos. Kau tidak mendoakan musuhmu. Kau mengirimkan mereka undangan kalender untuk kejatuhan mereka.
Kau tidak sedang mengembangkan diri. Kau sedang audisi untuk agama baru. Mereka memanggilmu gila, tapi itu hanya karena kau berhenti menceritakan logikamu. Kau terlalu lucu untuk stabil, terlalu sadar diri untuk diselamatkan. Kau tidak melakukan penyelesaian lagi. Kau melakukan encore. Kau belum melupakan. Kau sedang tur dengannya. Setiap bekas luka adalah bagian dari daftar set. Dan ketika orang bilang kau telah berubah, kau hanya menyeringai karena mereka benar. Kau berubah dari korban menjadi vibe, dari jiwa yang hilang menjadi ancaman edisi terbatas. Kau tidak sembuh, sayang. Kau dihantui dengan gaya. Kau mengubah rasa sakit menjadi seni pertunjukan, kesedihan menjadi kilauan, dan sekarang setiap kali kau tertawa, iblis memeriksa jadwalnya. Kau bahkan tidak bicara sama lagi. Setiap kata terdengar seperti tantangan yang dibungkus puisi. Kau tidak bercakap-cakap, kau menyandera pengakuan. Orang mencoba mendalami denganmu, dan kau hanya menyeringai seperti, hati-hati, aku tinggal di sana. Kau tidak intens. Kau eksistensial dengan selera humor. Kau berdamai dengan setanmu, lalu memberi mereka nama panggilan dan jabatan. Kau tidak percaya pada cahaya. Kau melakukan pekerjaan terbaikmu dalam kegelapan. Kau tidak percaya pada takdir. Kau menjadi freelancer untuknya. Kau berhenti meminta berkat dari alam semesta dan mulai menuntut royalti. Kau bukan yang terpilih. Kau adalah orang yang memilih kekerasan dan membuatnya terlihat puitis. Mereka bilang kau hancur. Tidak, kau hanya menjalankan versi kegilaan yang ditingkatkan yang tidak mampu mereka beli. Kau tertawa terlalu lama, tersenyum terlalu tajam, dan mencintai seolah itu kejahatan besar. Kau tidak meminta maaf karena terlalu berlebihan. Kau membebankan biaya tambahan untuk itu. Kau tidak tersedia secara emosional. Kau dikenai pajak emosional. Dan sayang, IRS tidak akan bisa menangani kwitansi ini. Kau tidak mengejar balas dendam lagi. Kau membumbui itu. Kau merendam dan menenangkan sampai waktu yang tepat. Kau tidak marah. Kau merendam dalam kesabaran dengan niat jahat. Kau tidak memblokir orang. Kau membiarkan mereka menontonmu menang dalam surround sound. Kau tidak membakar jembatan. Kau membangun api unggun dan menari dalam sinarnya seolah itu video musik. Kau tidak sembuh. Kau humor yang dipersenjatai dengan trauma untuk wifi. Kau mengubah penghancuran diri menjadi komedi tunggal dan menyebutnya pemulihan. Kau tidak baik-baik saja. Kau legendaris dalam berpura-pura. Kau memang bermaksud menjadi seperti ini. Dan setiap kali mereka membisikkan namamu seolah itu peringatan, kau hanya tertawa karena mereka benar. Kau adalah peringatan, sequel, punchline yang membalas. Kau tidak melakukan pertumbuhan pribadi lagi. Kau melakukan perang psikologis dan definisi tinggi. Kau tidak sembuh. Kau memanen. Kau mengubah kesadaran diri menjadi senjata dan sarkasme menjadi kitab suci. Kau tidak mengatakan, aku baik-baik saja. Kau mengatakan, aku telah melihat yang lebih buruk dan itu tidak hidup untuk menyombongkannya. Kau tidak melakukan tanpa kontak. Kau melakukan sinematik. Kau menghilang dengan guntur, lalu muncul kembali 3 bulan kemudian terlihat mahal dan tidak tersedia secara emosional. Kau tidak menghilang, ghosting. Kau menghantui mereka dengan sewa gratis, dengan pencahayaan hebat dan kutipan yang lebih baik. Kau tidak menghindari drama. Kau menulisnya, menyutradarainya, dan memenangkan penghargaan untuk penampilan tidak terganggu terbaik saat membakar tempat kejadian. Mereka masih berpikir kau marah. Tidak, kau terhibur. Kau tidak terpicu. Kau mendapat ide. Kau tidak mendoakan karma pada orang. Kau berkolaborasi dengannya. Kau tidak percaya pada melepaskan. Kau percaya pada keadilan puitis dengan makanan ringan. Kau tidak menyimpan dendam. Kau menyimpan souvenir. Kau bukan cahaya. Kau pemadaman listrik. Kau tidak seimbang. Kau secara indah bias terhadap kekacauan. Kau tertawa seolah terapi tidak bisa memperbaiki dirimu, tapi menemukanmu menarik. Kau menangis seperti sirin peringatan. Kau tidak baik. Kau menghormati sampai tidak dihormati. Lalu kau berubah menjadi TED Talk dengan tongkat bisbol. Kau berhenti sembuh diam-diam. Sekarang kau sembuh seperti pertunjukan paruh waktu. Kau tidak mencari penyelesaian. Kau mengumpulkan plot twist. Kau bukan penyintas. Kau tersangka unsup dengan selera musik yang bagus. Kau tidak bangkit kembali. Kau memantul dan menjatuhkan beberapa ego di jalan. Kau bahkan tidak mencoba untuk berbaur lagi. Kau menonjol seperti pertanda buruk yang memakai parfum. Kau berjalan ke dalam ruangan dan tenggorokan setiap pembohong mengencang. Kau tidak misterius. Kau malware dalam bentuk manusia, mengalami glitch melalui percakapan sopan dengan seringai yang mengatakan, aku sudah membaca pikiranmu dan itu membosankan. Kau tidak melakukan batasan. Kau melakukan pagar listrik. Kau tidak memaafkan. Kau membiarkan orang tersandung energi mereka sendiri dan kemudian menawarkan mereka air sambil tersenyum. Kau tidak sedang mengembangkan diri. Kau sedang menguji kesabaran ilahi.
Kau bermeditasi dengan suara kekacauan dan menyebutnya penyelarasan. Aku tidak bergosip lagi. Kau mencatat untuk skenario masa depan. Kau tidak berdebat. Kau menunggu. Kau tidak membalas. Kau membiarkan Gema melakukannya untukmu. Kau tidak toksik. Kau efek samping dari pengambilan keputusan yang buruk oleh orang lain. Kau tidak mencari kedamaian. Kau memproduksinya, dilapisi sarkasme dan niat buruk. Selera humormu menjadi sangat gelap, hampir nokturnal. Kau menceritakan lelucon yang membuat orang tertawa dulu dan mempertanyakan moralitas mereka kedua. Kau tidak memfilter lagi. Kau meng-airbrush dengan trauma. Kau tidak memberi kesempatan kedua. Kau memberi otopsi. Kau bukan orang yang sama. Versi itu dihentikan karena terlalu sopan. Kau bahkan tidak berpura-pura sembuh lagi. Kau terlalu sibuk berkembang secara teatrikal. Setiap krisis adalah konten. Setiap kehancuran adalah pengembangan merek. Kau tidak bangkit dari abu. Kau membakar abu lagi untuk suasana. Kau tidak pulih. Kau mengubah tujuan trauma menjadi materi pemasaran. Kau tidak mengejar balas dendam. Kau mengkurasi itu. Kau membiarkan karma mengalih dayakan melalui dirimu dan kau menagihnya setelahnya. Kau tidak merencanakan comebackmu. Kau meramalkannya seperti kitab suci. Kau tidak sembuh. Kau dihantui. Lucu dan entah bagaimana lebih menarik. Kau tidak mencoba menjadi baik lagi. Kau mengincar legendaris dengan jumlah korban ego. Kau tidak menangis. Kau mengedit. Kau tidak melampiaskan. Kau melakukan stand up di cermin dan berhasil setiap saat. Kau tidak menjurnal. Kau mengambil notulen untuk rapat staf iblis batinmu. Kau tidak percaya pada penyelesaian. Kau percaya pada sequel dengan tulisan yang lebih baik. Kau tidak damai. Kau dalam sindikasi. Kau tidak toksik. Kau pas toksik dengan flare. Kau berhenti memanifestasikan cinta dan mulai memanifestasikan plot twist. Kau tidak menarik drama. Kau memilih pemerannya, menyutradarainya, dan mengumpulkan royalti. Kau tidak membalas dendam. Kau melakukan pameran. Kau membiarkan orang menghancurkan diri mereka sendiri sementara kau menyediakan pencahayaan dan soundtrack. Kau tidak hancur. Kau hanya menjalankan versi beta evolusi. Kau tidak butuh terapi. Terapi yang butuh helm. Kau tidak mencari penyelesaian. Kau menggalang dana untuk kekacauan. Kau tidak menyimpan dendam. Kau mengadakan konferensi pers. Kau bukan teladan. Kau studi kasus dalam korupsi yang indah. Jadi ya, mungkin kau tidak baik-baik saja. Mungkin kau hanya legendaris dalam manajemen kekacauan. Kau tidak sembuh. Kau adalah punchline yang diceritakan neraka untuk menjaga dirinya tetap terhibur. Kau tidak kembali lebih lembut. Kau kembali lucu, marah, dan full booked untuk musim balas dendam. Kau tidak melakukan normal. Normal diusir. Kau hidup di titik manis antara lepas kendali dan ikonik. Kau tidak bangun lelah. Kau bangun teatrikal. Kau meregangkan tubuh, menyeruput kopi, dan secara mental meninjau daftar orang yang masih berpikir kau peduli. Kau tidak bermeditasi. Kau merencanakan dalam huruf kecil dan menyebutnya kesadaran. Kau tidak rendah hati. Kau menghantui dengan sopan. Kau memasuki ruangan seperti hantu konsekuensi masa lalu. Kau tidak menetapkan batasan. Engkau memasang pagar listrik dan mengenakan biaya untuk masuk. Kau tidak butuh balas dendam. Kau adalah kilas balik yang merusak 3 hubungan mereka berikutnya. Kau tidak membalas. Kau menjadi lucu. Itu lebih buruk. Kau tertawa seperti tempat kejadian perkara dengan pencahayaan yang bagus. Kau tidak melakukan afirmasi self-love. Kau melakukan monolog cermin yang bisa menakuti Tuhan menjadi sadar. Kau tidak memanifestasikan kedamaian. Kau memanggil kekacauan dengan keterampilan presentasi. Kau tidak memaafkan. Kau membiarkan waktu melakukannya untukmu sementara kau menonton tayangan ulang karma musuhmu dalam HD. Mereka bilang kau tidak terduga. Tidak, kau terhitung dengan perubahan suasana hati. Kau tidak hancur. Kau menjadi freelancer untuk takdir. Kau tidak sembuh. Kau humor yang dipersenjatai terbungkus kemarahan residual. Setiap bekas luka di dirimu punya punchline. Setiap pengkhianatan punya merchandise. Kau berhenti takut gelap ketika kau menyadari ia tertawa pada leluconmu. Kau berhenti mencoba menjadi cahaya. Cahaya menarik serangga. Kau menjadi asap tak tersentuh, dramatis dan sulit dijelaskan. Kau tidak sembuh. Kau saluran listrik yang dialihkan yang lupa diperingatkan oleh alam semesta kepada orang-orang. Kau tidak melakukan kedamaian lagi. Kau melakukan keheningan dramatis dengan seringai yang merusak kehidupan. Kau tidak berdebat. Kau hanya membiarkan orang berbicara sampai mereka mengekspos kebodohan mereka sendiri. Kau telah mencapai level elit tidak terganggu di mana wajah istirahatmu saja terasa seperti plot twist. Kau tidak mengintimidasi. Kau hanya pengingat hidup dari setiap konsekuensi yang mereka pikir mereka hindari. Dulu kau ingin pengertian. Sekarang kau ingin jarak, selakban dan kursi barisan depan untuk rutinitas stand up karma. Kau tidak memblokir orang. Kau membiarkan mereka menonton pertunjukan yang mereka inspirasi. Kau tidak pendendam. Kau berorientasi pada hasil.
Kau tidak membalas. Kau bermonolog dengan musik latar dan isyarat pencahayaan. Kau telah mengatasi empati untuk badut yang salah mengira kebaikanmu sebagai kebingungan. Kau tidak percaya pada penyelesaian. Kau percaya pada keadilan puitis dan hutang emosional yang belum terbayar. Kau tidak mendoakan yang terbaik untuk mereka. Kau mengharapkan mereka pemadaman wifi dan kesadaran diri permanen. Kau bukan orang yang lebih besar. Kau penjahat yang ditulis lebih baik. Kau tidak berdoa lagi. Kau membuat permintaan langsung ke kekacauan. Kau tidak takut neraka. Neraka mengalihdayakan kepadamu untuk PR yang lebih baik. Kau tidak memaafkan. Kau meramalkan. Kau tidak mencari kedamaian. Kau menyajikan pembalasan dengan timing komedi. Selera humormu lebih gelap dari masa lalumu dan 2 kali lebih mendidik. Mereka memanggilmu dramatis, tapi itu hanya karena kau melakukan balas dendam dalam resolusi 4K. Kau tidak marah. Kau menjadi teliti. Kau tidak sembuh, kau memanen. Kau tidak hancur. Kau dibuat khusus untuk perang psikologis dengan trek tawa. Sekarang ketika mereka berbisik, apa yang terjadi padanya? Kau hanya menyeringai karena kau yang melakukannya. Kau adalah kekeliruan, hantu, punchline, dan nubuat. Kau tidak sembuh. Kau mengubah bertahan hidup menjadi stand up dan menjadikan neraka audiensmu. Dan bagian terbaiknya kau akhirnya jujur tentang itu. Kau mengakui kegilaan. Kau menertawakannya. Kau menari dengannya. Karena yang benar adalah iblis tidak menggodamu. Dia merekrutmu. Kau tidak sembuh. Kau dipekerjakan. Kekacauan adalah rekan kerjamu. Komedi senjatamu dan rasa sakit publisismu.